Nehemia, pasal 1. Kata-kata Nehemia, anak Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, saya berada di benteng Shushan. Waktu itu Hanani, salah satu saudara saya, datang bersama pria-pria lain dari Yehuda. Dan saya bertanya kepada mereka tentang orang Yahudi yang tersisa, yang sudah bebas dari penawanan, dan juga tentang Yerusalem. Mereka menjawab, keadaan orang-orang yang tersisa di provinsi yang selamat dari penawanan sangatlah buruk dan tercela. Tembok Yerusalem roboh dan gerbang-gerbangnya sudah terbakar. Begitu mendengarnya, saya duduk dan mulai menangis. Saya berkabung selama berhari-hari sambil terus berpuasa dan berdoa di hadapan Allah yang berkuasa atas surga. Saya berkata, "Oh Yehuwa, Allah yang berkuasa atas surga, Allah yang agung dan menakjubkan, yang menepati perjanjiannya, yang menunjukkan kasih setia kepada orang yang mengasihinya dan menaati perintahnya. Aku mohon, semoga telingamu mendengarkan dan matamu terbuka, sehingga engkau mendengarkan doa hambamu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Siang malam aku mendoakan hamba-hambamu orang Israel, sambil terus mengakui dosa-dosa bangsa Israel terhadapmu. Kami sudah berdosa, aku maupun keluarga ayahku. Kami sudah berbuat bejat di hadapanmu, dengan tidak menaati perintah, peraturan, dan keputusan hukum yang kau berikan kepada Musa hambamu. Ingatlah apa yang kau peringatkan kepada Musa hambamu, yaitu, kalau kalian tidak setia, aku akan membuat kalian terpencar di antara bangsa-bangsa. Tapi kalau kalian kembali kepadaku dan menaati perintah-perintahku, aku akan mengumpulkan kalian, walaupun kalian terpencar sampai ke ujung langit. Aku akan membawa kalian dari sana, ke tempat yang sudah kupilih untuk namaku. Mereka adalah hambamu dan umatmu, yang kau tebus dengan kuasamu yang besar dan tanganmu yang perkasa. Oh Yehuwa, semoga telingamu mendengarkan doa hambamu dan doa hamba-hambamu yang ingin menghormati namamu. Aku mohon, buatlah hambamu berhasil hari ini. Semoga raja ini mengulurkan belas kasihan kepadaku. Pada waktu itu, saya adalah pengurus minuman raja. Pasal 2. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, minuman anggur disajikan di hadapannya. Dan seperti biasa, saya mengambil anggur itu lalu memberikannya kepadanya. Sebelumnya, saya tidak pernah murung di hadapannya. Jadi Raja berkata kepada saya, "Kenapa kamu kelihatan murung? Kamu kan tidak sakit. Hatimu pasti sedang sedih." Mendengar itu, saya menjadi sangat takut. Lalu saya berkata kepadanya, "Semoga Raja panjang umur. Tidak mungkin saya tidak murung. Kota itu, tempat leluhur saya dikuburkan, sudah hancur, dan gerbang-gerbangnya sudah dilalap api." Raja kemudian berkata, Apa yang kamu inginkan? "Saat itu juga, saya berdoa kepada Allah yang berkuasa atas surga. Lalu saya menjawab, kalau Raja berkenan dan senang kepada hambamu ini, utuslah saya ke Yehuda, ke kota tempat leluhur saya dikuburkan, supaya saya bisa membangunnya lagi." Kemudian Raja, yang sedang duduk didampingi permaisurinya, berkata kepada saya, Berapa lama kamu akan pergi? Kapan kamu kembali? Raja pun berkenan mengutus saya, dan saya memberitahu dia berapa lama saya akan pergi. Lalu saya berkata kepada Raja, kalau Raja berkenan, berilah saya surat-surat untuk para gubernur atas daerah seberang sungai, supaya saya bisa melewati daerah mereka dan sampai dengan selamat di Yehuda. Juga sebuah surat untuk Asaf, pengawas taman kerajaan,
supaya Dia memberi saya kayu penopang untuk gerbang-gerbang benteng rumah Allah, untuk tembok kota, dan untuk rumah tempat tinggal saya nanti. Maka Raja memberikannya kepada saya, karena kebaikan tangan Allah saya menyertai saya. Akhirnya saya datang kepada para gubernur atas daerah seberang sungai dan menyerahkan surat-surat dari Raja. Raja juga mengutus para panglima dan pasukan berkuda untuk mengantar saya. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia pejabat Amon mendengar hal ini, mereka sangat tidak suka karena ada orang yang datang untuk berbuat baik bagi bangsa Israel. Setelah sekian lama, saya tiba di Yerusalem dan tinggal di sana selama 3 hari. Malam-malam saya bangun, begitu juga dengan beberapa orang yang bersama saya, dan saya tidak memberitahu siapapun tentang niat saya untuk Yerusalem yang Allah taruh di hati saya. Kami membawa satu binatang saja, yaitu yang saya tunggangi. Saya keluar pada malam itu lewat gerbang lembah, lewat di depan sumber air ular besar menuju gerbang tumpukan abu. Lalu saya memeriksa tembok Yerusalem yang roboh dan gerbang-gerbangnya yang sudah dilalap api. Kemudian, saya melanjutkan perjalanan ke gerbang sumber air dan ke kolam raja. Tempatnya terlalu sempit untuk binatang yang saya tunggangi, tapi saya terus naik ke lembah pada malam itu dan terus memeriksa tembok. Setelah itu saya kembali dan masuk melalui gerbang lembah, lalu pulang. Para pejabat tidak tahu kemana saya pergi atau apa yang saya lakukan, karena saya belum mengatakan apa-apa kepada orang Yahudi, para imam, para bangsawan, para pejabat, dan para pekerja lainnya. Akhirnya saya berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri betapa buruknya keadaan kita. Yerusalem sudah hancur, dan gerbang-gerbangnya sudah terbakar. Ayo, mari kita bangun lagi temboknya, supaya kita tidak terus dicela." Lalu saya memberitahu mereka tentang bagaimana kebaikan tangan Allah saya menyertai saya, dan tentang kata-kata Raja kepada saya. Maka mereka berkata, "Ayo kita mulai membangun." mereka pun menguatkan satu sama lain untuk melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon, Tobia pejabat Amon, dan Geshem orang Arab mendengarnya, mereka mulai mengejek dan menghina kami serta berkata, Apa-apaan ini? Apakah kalian mau memberontak terhadap raja? tapi saya menjawab, Allah yang berkuasa atas surga akan membuat kami berhasil, dan kami, hamba-hambanya, akan mulai membangun. Kalian tidak punya urusan dengan Yerusalem, tidak punya hak, dan tidak punya bagian dalam sejarahnya. Pasal 3. Imam besar Eliashib dan saudara-saudaranya, para imam, mulai membangun gerbang domba. Mereka menyucikannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menyucikannya sampai ke menara Mea dan sampai ke menara Hananel. Di sebelah mereka, orang Yeriko membangun, dan di sebelahnya lagi Zakur anak Imri membangun. Putra-putra Hasenaa membangun gerbang ikan. Mereka mendirikan rangka-rangka kayu, lalu memasang semua pintu, gerendel, dan palangnya. Di sebelahnya, Meremot anak Uria anak Hakoz melakukan perbaikan. Di sebelahnya lagi, Mesyulam anak Berekhia anak Meshezabel melakukan perbaikan. Dan di sebelahnya lagi, Zadok anak Baana melakukan perbaikan. Di sebelahnya, orang Tekoa melakukan perbaikan. Tapi yang terkemuka tidak mau merendahkan diri untuk ikut melayani di bawah majikan mereka. Yoyada anak Paseah bersama Mesyulam anak Besodea memperbaiki gerbang kota tua. Mereka mendirikan rangka-rangka kayu, lalu memasang semua pintu, gerendel, dan palangnya. Di sebelahnya, Melatia orang Gibeon dan Yadon orang Meronot melakukan perbaikan.
Mereka adalah orang Gibeon dan Mispa, yang ada di bawah pemerintahan gubernur atas daerah seberang sungai. Di sebelahnya, Uziel anak Harhaya, salah satu tukang emas, melakukan perbaikan. Dan di sebelahnya lagi, Hanania, salah satu peracik minyak wangi, melakukan perbaikan. Mereka memasang ubin batu di Yerusalem sampai ke tembok lebar. Di sebelahnya, Refaya anak Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, melakukan perbaikan. Di sebelahnya, Yedaya anak Harumaf melakukan perbaikan di depan rumahnya sendiri. Dan di sebelahnya lagi, Hatus anak Hasyabnea melakukan perbaikan. Malkia anak Harim bersama Hasyub anak Pahat Moab memperbaiki bagian lain, dan juga menara pemanggang. Di sebelahnya, Syalum anak Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem, melakukan perbaikan bersama anak-anak perempuannya. Hanun dan penduduk Zanoa memperbaiki gerbang lembah. Mereka membangunnya, lalu memasang semua pintu, grendel, dan palangnya, serta memperbaiki tembok itu sepanjang 1000 hasta sampai gerbang tumpukan abu. Malkia anak Rekhab, penguasa wilayah Bet Hakkerem, memperbaiki gerbang tumpukan abu. Dia membangunnya, lalu memasang semua pintu, grendel, dan palangnya. Syalun anak Kolhoze, penguasa wilayah Mispa, memperbaiki gerbang sumber air. Dia membangunnya, memasang atapnya, pintunya, grendelnya, dan palangnya. Juga memperbaiki tembok kolam saluran air sampai ke Taman Raja, dan sampai ke tangga yang menurun dari kota Daud. Setelah dia, Nehemia anak Asbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, memperbaiki bagian dari depan pekuburan Daud, sampai ke kolam yang sudah dibuat dan sampai ke rumah para pejuang. Setelah dia, ada orang-orang Lewi yang melakukan perbaikan, yaitu Rehum anak Bani. Dan di sebelahnya, Hashabia, penguasa setengah wilayah Keila, melakukan perbaikan untuk wilayahnya. Setelah dia, ada saudara-saudara mereka yang melakukan perbaikan, yaitu Bawai anak Henadad, penguasa setengah wilayah Keila. Di sebelahnya, Ezer anak Yeshua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian lain di depan jalan yang menanjak ke gudang senjata di penyangga. Setelah dia, Baruk anak Zabai bekerja dengan penuh semangat dan memperbaiki bagian lain, dari penyangga sampai ke pintu masuk rumah imam besar Eliashib. Setelah dia, Meremot anak Uria anak Hakos memperbaiki bagian lain, dari pintu masuk rumah Eliashib sampai ujung rumah Eliashib. Setelah dia, para imam dan orang-orang dari wilayah Yordan melakukan perbaikan. Setelah mereka, Benyamin dan Hasyub melakukan perbaikan di depan rumah mereka sendiri. Setelah mereka, Azaria anak Maasea anak Anania melakukan perbaikan di dekat rumahnya sendiri. Setelah dia, Binui anak Henadad memperbaiki bagian lain, dari rumah Azaria sampai ke penyangga dan sampai ke sudut. Setelah dia, Palal anak Uzai memperbaiki bagian di depan penyangga dan menara yang menonjol dari istana raja, yaitu bagian atas yang ada di halaman penjaga. Setelah dia, ada Pedaya anak Paros. Para pelayan bait yang tinggal di Ofel melakukan perbaikan sampai ke depan gerbang air di sebelah timur, sampai ke menara yang menonjol. Setelah mereka, orang Tekoa memperbaiki bagian lain dari depan menara besar yang menonjol sampai ke tembok Ofel. Para imam melakukan perbaikan di atas gerbang kuda, masing-masing di depan rumahnya sendiri. Setelah mereka, Zadok anak Imer melakukan perbaikan di depan rumahnya sendiri. Setelah dia, Shemaya anak Shekania, penjaga gerbang timur, melakukan perbaikan. Setelah dia, Hanania anak Shelemia bersama Hanun anak Zalaf yang keenam memperbaiki bagian lain. Setelah dia, Mesyulam anak Berekia melakukan perbaikan di depan ruangannya sendiri. Setelah dia, Malkia, anggota perkumpulan tukang emas, melakukan perbaikan sampai ke rumah para pelayan bait dan para pedagang
yang ada di depan gerbang inspeksi sampai ke ruangan atas di sudut. Dan di antara ruangan atas di sudut dan gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang melakukan perbaikan. Pasal 4. Begitu mendengar bahwa kami membangun kembali tembok itu, Sanbalat menjadi marah dan sangat kesal, serta terus mengejek orang Yahudi. Dia berkata di depan saudara-saudaranya dan pasukan Samaria, Apa yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka akan melakukan ini sendiri? Apakah mereka akan mempersembahkan korban? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan batu-batu yang hangus dari tumpukan puing yang berdebu? Selain itu, Tobia orang Amon yang berdiri di sampingnya berkata, Di panjat rubah pun, tembok batu yang sedang mereka bangun itu pasti roboh. maka saya berdoa, Oh Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Buatlah hinaan mereka berbalik menimpa diri mereka sendiri, dan jadikan mereka jarahan dan tawanan di negeri lain. Jangan tutupi kesalahan mereka, dan jangan biarkan dosa mereka terhapus dari hadapan-Mu, karena mereka telah menghina para pembangun. Kami terus membangun, dan seluruh tembok itu pun tersambung dan dibangun sampai setengah tingginya. Orang-orang terus bekerja dengan sepenuh hati. Begitu Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod mendengar bahwa perbaikan tembok Yerusalem terus berlanjut, dan celah-celahnya sedang ditutup, mereka sangat marah. Mereka berkomplot untuk datang menyerang Yerusalem dan membuatnya kacau. Tapi kami berdoa kepada Allah kami, dan mengatur agar siang malam selalu ada seorang penjaga yang menjaga kami dari mereka. Tapi orang Yehuda berkata, Para pekerja sudah kehabisan tenaga, dan puingnya banyak sekali. Kami tidak mungkin bisa membangun tembok ini. musuh kami juga terus berkata, Sebelum mereka sadar atau melihat kita akan masuk ke tengah-tengah mereka, lalu membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Setiap kali orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat mereka datang, orang-orang Yahudi itu memberitahu kami berulang-ulang. Mereka akan menyerang kita dari segala arah. Maka, saya mengatur agar selalu ada penjaga di bagian-bagian paling rendah yang terbuka di belakang tembok. Saya menempatkan mereka menurut keluarga mereka, lengkap dengan pedang, tombak, dan busur panah. Ketika melihat bahwa mereka takut, saya langsung bertindak dan berkata kepada para bangsawan, para pejabat, dan semua orang lainnya, Jangan takut kepada mereka. Ingatlah Yehuwa yang begitu hebat dan menakjubkan. Berjuanglah demi saudara-saudara kalian, putra-putri kalian, istri kalian, dan rumah kalian. Setelah musuh kami mendengar bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, bahwa Allah yang benar sudah menggagalkan rencana mereka, kami semua kembali mengerjakan tembok itu. Sejak hari itu, setengah dari anak buah saya bekerja, dan setengahnya lagi memegang tombak, perisai, busur, dan baju perang. Para penguasa mendukung semua orang Yehuda yang membangun tembok. Para pemikul bekerja dengan satu tangan, sementara tangan satunya lagi memegang senjata. Setiap pembangun memiliki pedang yang terikat di pinggangnya, dan orang yang akan meniup trompet tanduk berdiri di samping saya. Lalu saya memberitahu para bangsawan, para pejabat, dan semua orang lainnya. Pekerjaan ini besar dan luas, sehingga kita tersebar di sekeliling tembok, terpisah jauh satu sama lain. Begitu kalian mendengar bunyi trompet tanduk, berkumpullah ke tempat kami. Allah kita akan bertarung untuk kita. Maka, setengah dari kami terus bekerja, sementara setengahnya lagi memegang tombak, sejak pagi-pagi sekali sampai bintang-bintang terlihat. Saya juga memberitahu orang-orang,
para laki-laki akan bermalam di Yerusalem bersama anak buahnya masing-masing. Mereka akan menjaga kita pada malam hari dan bekerja pada siang hari. Jadi saya, saudara-saudara saya, anak-anak buah saya, dan para penjaga yang mengikuti saya tidak pernah melepas pakaian kami dan selalu memegang senjata di tangan kanan masing-masing. Pasal 5. Tapi, para pria dan istri mereka berkeluh kesah karena saudara-saudara Yahudi mereka. Ada yang berkata, Kami punya banyak anak laki-laki dan perempuan. Kami perlu biji-bijian supaya bisa makan dan tetap hidup. Yang lain berkata, Kami sudah menyerahkan ladang, kebun anggur, dan rumah kami sebagai jaminan untuk mendapat biji-bijian selama masa kekurangan makanan. Yang lain lagi mengatakan, Kami sudah menggadaikan ladang dan kebun anggur untuk membayar upeti kepada raja. Meskipun kami adalah darah daging saudara-saudara kami, dan anak-anak kami sama seperti anak-anak mereka, kami harus menjadikan putra-putri kami budak. Dan ada putri-putri kami yang sudah menjadi budak. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan, karena ladang dan kebun anggur kami pun sudah menjadi milik orang lain. saya marah sekali mendengar keluhan dan kata-kata mereka itu. Saya memikirkan hal ini baik-baik dalam hati, dan saya mengecam para bangsawan dan para pejabat. Kalian masing-masing menuntut bunga dari saudara kalian sendiri. Lalu saya mengadakan pertemuan besar untuk mengurus hal ini. Saya berkata, kami sudah berusaha sebisa mungkin untuk membeli kembali saudara-saudara Yahudi kita yang dulu dijual kepada bangsa-bangsa. Sekarang, apakah kalian akan menjual saudara kalian sendiri, sehingga kami harus membelinya kembali? Mereka pun terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Lalu saya berkata, yang kalian lakukan ini tidak baik. Bukankah kalian harus hidup dengan rasa takut kepada Allah supaya bangsa lain, musuh kita, tidak bisa mencela kita? Saya sendiri, bersama saudara-saudara dan anak buah saya, meminjamkan uang dan biji-bijian kepada mereka. Tolonglah, kita hentikan saja peminjaman dengan bunga seperti ini. Hari ini juga, tolong kembalikan ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka, juga 1/100 dari uang, biji-bijian, anggur baru, dan minyak yang kalian minta sebagai bunga. Mereka menjawab, Semuanya akan kami kembalikan. Kami tidak akan minta apa-apa. Kami akan melakukannya persis seperti kata-katamu. Maka saya memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Saya juga mengebaskan lipatan baju saya dan mengatakan, semoga orang yang tidak menepati janjinya dikebaskan seperti ini oleh Allah yang benar, dari rumahnya dan dari tanah miliknya. Semoga dia dikebaskan seperti ini dan tidak punya apa-apa lagi. Mendengar itu, seluruh jemaat mengatakan, Amin. lalu mereka mulai memuji Yehuwa, dan orang-orang menepati janji mereka. Selain itu, sejak hari saya ditugaskan sebagai gubernur mereka di Yehuda, sejak tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Raja Artasasta, yaitu selama 12 tahun, saya maupun saudara-saudara saya tidak pernah makan jatah gubernur. Sebaliknya, para gubernur sebelum saya membebani rakyat. Setiap hari mereka meminta 40 shekel perak untuk roti dan anggur. Anak-anak buah mereka juga menindas rakyat. Tapi saya tidak melakukan itu karena takut kepada Allah. Juga, saya turun tangan dalam mengerjakan tembok itu, dan semua anak buah saya berkumpul untuk mengerjakannya. Tapi kami tidak mengambil sepetak ladang pun. Ada 150 orang Yahudi dan pejabat yang makan di meja saya, termasuk orang-orang dari bangsa lain yang datang kepada kami. Setiap hari, 1 sapi jantan, 6 domba pilihan, dan burung-burung disiapkan untuk saya. Dan 10 hari sekali, segala jenis anggur disediakan dengan limpah. Meski begitu, saya tidak meminta jatah makanan gubernur, karena rakyat sudah dibebani tugas yang berat.
Saya berdoa, Allahku, ingatlah aku dan berkatilah aku, karena semua kebaikanku bagi bangsa ini. Pasal 6. Begitu Sanbalat, Tobia, dan Geshem orang Arab, dan musuh-musuh kami lainnya diberitahu bahwa saya sudah membangun kembali tembok itu, dan tidak ada lagi celah padanya, meskipun waktu itu saya belum memasang pintu-pintu gerbangnya, Sanbalat dan Geshem mengirim pesan ini. Datanglah. Mari kita tentukan kapan kita akan bertemu di pedesaan, di lembah Ono. Sebenarnya, ini siasat mereka untuk mencelakai saya. Maka saya mengirim utusan kepada mereka dengan pesan, saya sedang melakukan pekerjaan besar. Saya tidak bisa pergi, karena pekerjaan ini akan terhenti kalau saya tinggalkan. 4 kali mereka mengirim pesan yang sama, dan jawaban saya juga selalu sama. Lalu untuk kelima kalinya, Sanbalat mengutus anak buahnya kepada saya dengan pesan yang sama. Dia membawa sebuah surat terbuka yang isinya, Bangsa-bangsa sudah mendengar, dan Geshem juga mengatakan bahwa kamu dan orang Yahudi berencana memberontak. Untuk itulah kamu membangun tembok itu. Menurut laporan, kamu akan menjadi raja mereka. Kamu juga sudah melantik nabi-nabi untuk mengatakan tentang kamu di seluruh Yerusalem. Ada raja di Yehuda. Sekarang, hal ini akan dilaporkan kepada raja. Jadi datanglah. Mari kita bahas hal ini. tapi saya mengirim jawaban ini. Semua yang kamu katakan itu tidak benar. Itu hanya pikiranmu saja. Mereka semua menakut-nakuti kami dengan mengatakan, Tangan mereka akan melemah dan pekerjaan itu tidak akan selesai. Lalu saya berdoa, kuatkanlah tanganku. Kemudian saya masuk ke rumah Shemaya anak Delaya, anak Mehetabel, sewaktu dia tidak bisa keluar dari rumahnya itu. Dia berkata, Mari kita tentukan kapan kita akan bertemu di rumah Allah yang benar, di dalam bait. Kita akan menutup pintu-pintu bait, karena mereka akan datang untuk membunuhmu. Mereka akan datang pada malam hari untuk membunuhmu. Tapi saya berkata, mana mungkin orang seperti saya melarikan diri? Apakah orang seperti saya bisa masuk ke dalam bait dan tetap hidup? Saya tidak akan masuk. Lalu saya sadar bahwa bukan Allah yang mengutus dia. Tobia dan Sanbalat membayar dia untuk bernubuat seperti itu tentang saya. Dia dibayar untuk membuat saya takut dan berdosa, supaya mereka bisa merusak nama baik saya dan mencela saya. Maka saya berdoa, Allahku, ingatlah Tobia dan Sanbalat, serta perbuatan mereka ini. Juga Nabiah Noadiah dan nabi-nabi lain yang terus berusaha membuat aku takut. Tembok itu pun selesai pada hari ke-25 bulan Elul dalam 52 hari. Begitu semua musuh kami mendengarnya, dan semua bangsa di sekitar kami melihatnya, mereka menjadi sangat malu dan sadar bahwa pekerjaan itu diselesaikan dengan bantuan Allah kami. Waktu itu, para bangsawan Yehuda dan Tobia sering surat-menyurat. Di Yehuda, banyak orang sudah disumpah untuk mendukung dia, karena dia menantu Shekania anak Arah, dan Yehohanan anaknya menikahi anak Mesyulam anak Berekia. Mereka juga terus membicarakan hal-hal baik tentang dia kepada saya, dan memberitahu dia apa yang saya katakan. Tobia pun mengirim surat-surat untuk membuat saya takut. Pasal 7. Begitu tembok itu sudah dibangun kembali, saya memasang pintu-pintunya. Lalu ada para penjaga gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi yang dilantik. Saya menugaskan Hanani saudara saya untuk mengurus Yerusalem. Juga Hananiah pemimpin benteng. Karena dia sangat bisa dipercaya dan takut kepada Allah yang benar, melebihi banyak orang lainnya.
Saya berkata kepada mereka, gerbang-gerbang Yerusalem tidak boleh dibuka sampai hari mulai panas. Saat berjaga, para penjaga harus menutup pintu-pintunya dan menggrendelnya. Tugaskan penduduk Yerusalem sebagai penjaga, masing-masing di pos jaganya dan di depan rumahnya sendiri. Kota itu luas dan besar. Orang-orang di dalamnya hanya sedikit, dan rumah-rumah juga belum dibangun. Tapi, Allah saya menggerakkan hati saya untuk mengumpulkan para bangsawan, para pejabat, dan rakyat, supaya mereka didaftarkan menurut silsilah. Lalu saya menemukan buku daftar silsilah orang-orang yang pertama datang, yang isinya, inilah orang Yahudi dari provinsi yang kembali ke Yerusalem dan Yehuda, yang ditawan oleh Nebukadnezar Raja Babylon, yang belakangan kembali ke kotanya masing-masing. Mereka yang kembali bersama Zerubabel adalah Yeshua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mordekai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baanah. Inilah jumlah pria Israel. Keluarga Paros, 2172. Keluarga Shefatia, 372. Keluarga Arah, 652. Keluarga Pahat Moab dari keluarga Yeshua dan Yoab, 2818. Keluarga Elam, 1254. Keluarga Zatu, 845. Keluarga Zakai, 760. Keluarga Binui, 648. Keluarga Bebai, 628. Keluarga Asgad, 2322. Keluarga Adonikam, 667. Keluarga Bikwai, 2067. Keluarga Adin, 655. Keluarga Ater, keturunan Hizkia, 98. Keluarga Hasyum, 328. Keluarga Bezai, 324. Keluarga Harif, 112. Keluarga Gibeon, 95. Orang Betlehem dan Netofa, 188. Orang Anatot, 128. Orang Bet Asmawet, 42. Orang Kiryat Yearim, Kefira, dan Beerot, 743. Orang Rama dan Geba, 621. Orang Mikhmas, 122. Orang Betel dan Ai, 123. Orang Nebo yang lain, 52. Keluarga Elam yang lain, 1254. Keluarga Harim, 320. Keluarga Yeriko, 345. Keluarga Lot, Hadid, dan Ono, 721. Keluarga Senaa, 3930. Jumlah imam. Dari keluarga Yedaya keturunan Yeshua, 973. Keluarga Imer, 1052. Keluarga Pasyur, 1247. Keluarga Harim, 1017. Jumlah orang Lewi. Dari keluarga Yeshua, dari Kadmiel, dari keluarga Hodewa, 74. Jumlah penyanyi. Dari keluarga Asaf, 148. Jumlah penjaga gerbang. Dari keluarga Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, dan Shobai, 138. Para pelayan bait adalah dari keluarga Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefushesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslit, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Temah, Neziah, dan Hatifa. Para pelayan Salomo adalah dari keluarga Sotai, Soferet,
Perida, Yaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, dan Amon. Jumlah pelayan bait dan keluarga pelayan Salomo 392. Berikut ini adalah orang-orang yang datang dari Tel Mela, Tel Harsya, Kerub, Adon, dan Imer, tapi tidak punya bukti bahwa mereka dan keluarga pihak bapa mereka adalah keturunan Israel. Dari keluarga Delaya, Tobia, dan Nekoda, 642. Dari para imam, keluarga Habaya, Hakos, dan Barzilai yang memakai nama mertuanya, yaitu Barzilai orang Gilead. Mereka mencari nama keluarga mereka dalam daftar silsilah, tapi ternyata tidak ada. Maka mereka tidak memenuhi syarat menjadi imam. Gubernur melarang mereka makan persembahan yang sangat suci, sampai ada imam yang bisa meminta petunjuk Allah melalui Urim dan Tumim. Jadi, jumlah mereka semua ada 42.360, tidak termasuk 7.337 budak laki-laki dan perempuan. Mereka juga punya 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Kuda mereka ada 736, bagal mereka 245, unta mereka 435, dan keledai mereka 6.720. Ada pemimpin-pemimpin keluarga pihak bapa yang menyumbang untuk pekerjaan itu. Gubernur menyumbangkan 1.000 drachma emas, 50 mangkuk, dan 530 jubah imam. Ada pemimpin-pemimpin keluarga pihak bapa yang menyumbangkan 20.000 drachma emas dan 2.200 mina perak untuk proyek itu. Yang selebihnya dari rakyat itu memberikan 20.000 drachma emas, 2.000 mina perak, dan 67 jubah imam. Lalu para imam, orang Lewi, penjaga gerbang, penyanyi, sebagian rakyat, pelayan bait, dan semua orang Israel lainnya tinggal di kota-kota mereka. Pada bulan ke-7, orang Israel sudah tinggal di kota-kota mereka. Pasal 8. Seluruh rakyat berkumpul di lapangan di depan gerbang air. Dan Ezra penyalin itu diminta untuk membawa buku hukum Musa yang Yehua berikan kepada Israel. Maka pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa Taurat itu ke hadapan seluruh jemaat yang terdiri dari pria, wanita, dan semua yang bisa mengerti apa yang mereka dengar. Dia membacakannya di depan lapangan yang ada di depan gerbang air, dari pagi sampai siang, untuk pria, wanita, dan semua yang bisa mengerti. Semua orang mendengarkan baik-baik pembacaan buku hukum Taurat itu. Ezra penyalin itu berdiri di sebuah panggung kayu yang dibuat untuk acara itu. Yang berdiri di sebelah kanannya adalah Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Dan di sebelah kirinya ada Pedaya, Mishael, Malkia, Hasyum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesyulam. Ezra membuka buku itu di depan semua orang, karena dia berdiri lebih tinggi daripada semua orang. Ketika dia membukanya, semua orang berdiri. Kemudian Ezra memuji Yehua, Allah yang benar dan agung, lalu seluruh bangsa berkata, Amin. Amin. Dan mengangkat tangan mereka. Setelah itu, mereka sujud di hadapan Yehua. Yeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Syabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, dan Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, menjelaskan Taurat itu kepada orang-orang. Sementara orang-orang itu tetap berdiri. Mereka terus membacakan buku hukum Allah yang benar. Mereka menjelaskannya baik-baik dan menyampaikan maknanya. Begitulah mereka membantu orang-orang mengerti apa yang dibacakan. Semua orang menangis ketika mendengarkan kata-kata Taurat itu. Maka Nehemia yang waktu itu adalah gubernur, Ezra yang adalah imam dan penyalin, dan orang-orang Lewi yang mengajar rakyat berkata kepada seluruh rakyat,
Hari ini suci bagi Yehua Allah kalian. Jangan berkabung atau menangis. Nehemia berkata kepada mereka, "Pergilah, nikmati makanan yang terbaik dan minuman yang manis, dan bagilah makanan kepada orang yang tidak punya apa-apa. Hari ini suci bagi Tuhan kita. Jangan sedih, karena sukacita dari Yehua adalah benteng kalian." Orang-orang Lewi menenangkan seluruh rakyat dengan berkata, "Tenanglah, jangan sedih, karena hari ini suci." Maka semua orang pergi untuk makan dan minum, serta membagikan makanan dan terus bergembira, karena mereka mengerti kata-kata yang disampaikan kepada mereka. Pada hari kedua, para pemimpin keluarga pihak bapak bangsa itu, para imam dan orang Lewi, berkumpul mengelilingi Ezra penyalin itu untuk mendapat pemahaman lebih jauh tentang kata-kata Taurat itu. Lalu mereka menemukan tulisan dalam Taurat yang Yehua berikan melalui Musa, bahwa orang Israel harus tinggal di pondok-pondok selama perayaan pada bulan ke-7, dan harus mengumumkan di semua kota mereka dan di seluruh Yerusalem, "Pergilah ke daerah pegunungan, dan bawalah dahan-dahan berdaun dari pohon zaitun, pohon pinus, pohon mirte, dan pohon palem, dan dahan-dahan berdaun dari pohon-pohon lain untuk membuat pondok-pondok, sesuai dengan apa yang tertulis." Maka bangsa itu pergi dan membawa semua itu untuk membuat pondok-pondok, masing-masing di atapnya, juga di halaman mereka, di halaman rumah Allah yang benar, di lapangan gerbang air, dan di lapangan gerbang Efraim. Seluruh jemaat yang sudah kembali dari penawanan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di sana. Mereka semua sangat bergembira, karena orang Israel belum pernah melakukannya seperti itu sejak zaman Yosua anak Nun. Buku hukum Allah yang benar dibacakan setiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. Perayaan itu diadakan selama 7 hari, dan pada hari ke-8 diadakan pertemuan yang istimewa, sesuai dengan yang diharuskan. Pasal 9. Pada hari ke-24 bulan itu, orang Israel berkumpul. Mereka berpuasa dengan memakai kain goni dan menaruh debu di kepala. Keturunan Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri sambil mengakui dosa mereka sendiri dan kesalahan leluhur mereka. Mereka berdiri di tempat dan membacakan buku hukum Yehua Allah mereka selama 3 jam. Selama 3 jam berikutnya, mereka mengakui dosa mereka dan membungkuk kepada Yehua Allah mereka. Yeshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani, dan Kenani berdiri di panggung orang Lewi, dan mereka berseru kepada Yehua Allah mereka dengan suara keras. Lalu orang-orang Lewi, yaitu Yeshua, Kadmiel, Bani, Hashabnea, Sherebia, Hodia, Shebania, dan Petahia berkata, "Berdiri dan pujilah Yehua Allah kalian sampai selamanya. Oh Allah, semoga mereka memuji nama-Mu yang mulia, yang pantas menerima segala pujian dan sanjungan." Engkau sajalah Yehua. Engkau membuat langit, bahkan langit segala langit dan seluruh isinya, bumi dan seluruh isinya, juga laut dan seluruh isinya. Engkau menjaga semuanya tetap hidup, dan pasukan langit membungkuk kepadamu. Engkaulah Yehua Allah yang benar, yang memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur, kota orang Kaldea, dan menamainya Abraham. Engkau melihat bahwa hatinya setia kepadamu, sehingga engkau berjanji untuk memberinya negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Yebus, dan orang Girgashi sebagai milik keturunannya. Dan engkau menepati janji-janjimu, karena engkau selalu bertindak benar. Engkau melihat penderitaan leluhur kami di Mesir dan mendengar seruan mereka di Laut Merah. Lalu engkau memperlihatkan berbagai tanda dan mukjizat untuk menentang Firaun, semua hambanya, dan seluruh rakyatnya, karena engkau tahu bahwa mereka bersikap lancang terhadap leluhur kami. Engkau membuat nama-Mu dikenal sampai hari ini.
Engkau juga membelah laut di hadapan mereka, sehingga mereka menyeberangi laut di atas tanah kering, dan membuat para pengejar mereka tenggelam seperti batu yang dilempar ke laut yang bergelora. Pada siang hari, Engkau menuntun mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari, Engkau menerangi jalan mereka dengan tiang api. Engkau turun ke Gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari surga, lalu memberi mereka ketetapan yang benar, hukum yang bisa diandalkan, juga peraturan dan perintah yang baik. Engkau memberitahu mereka tentang sabat-Mu yang suci, dan memberi mereka perintah, peraturan, dan hukum melalui Musa hamba-Mu. Ketika mereka lapar, Engkau memberi mereka roti dari surga. Ketika mereka haus, Engkau mengeluarkan air dari tebing batu. Engkau menyuruh mereka masuk dan merebut negeri yang Kau janjikan melalui sumpah kepada mereka. Tapi leluhur kami bersikap lancang dan keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan perintah-Mu. Mereka tidak mau mendengar dan tidak mengingat hal-hal luar biasa yang Kau lakukan di antara mereka. Mereka menjadi keras kepala dan menunjuk seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali ke perbudakan di Mesir. Tapi Engkau adalah Allah yang siap mengampuni, beribah hati, berbelas kasihan, tidak cepat marah, dan berlimpah kasih setia, sehingga Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan mereka membuat patung logam berbentuk anak sapi dan mengatakan, "Inilah Allah kalian yang membawa kalian keluar dari Mesir." Dan mereka benar-benar bersikap tidak hormat. Tapi Engkau tidak meninggalkan mereka di padang belantara karena besarnya belas kasihan-Mu. Tiang awan tetap menuntun mereka pada siang hari, dan tiang api tetap menerangi jalan mereka pada malam hari. Engkau memberikan kuasa kudus-Mu yang baik, supaya mereka memiliki pemahaman. Engkau tidak menahan mana milik-Mu dari mulut mereka, dan memberi mereka air ketika mereka haus. Selama 40 tahun Engkau memberi mereka makan di padang belantara. Mereka tidak kekurangan apapun. Pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa kepada mereka, membagikannya satu demi satu, sehingga mereka mendapat negeri milik Sihon Raja Hesbon dan negeri milik Og Raja Basyan. Engkau membuat anak-anak mereka sebanyak bintang di langit, lalu membawa mereka ke negeri yang Kau janjikan kepada leluhur mereka untuk dimasuki dan dimiliki. Maka anak-anak mereka datang dan merebut negeri itu. Di hadapan mereka, Engkau menaklukkan orang Kanaan yang tinggal di sana. Para raja maupun rakyat negeri itu Kau serahkan ke tangan mereka, dan mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan terhadap orang-orang itu. Mereka juga merebut kota-kota berbenteng dan tanah yang subur, juga banyak rumah yang penuh dengan berbagai benda yang bagus, tempat penampungan air yang sudah digali, kebun anggur, kebun zaitun, dan berlimpah pohon buah. Mereka pun makan sampai kenyang dan hidup makmur. Mereka sangat menikmati limpahnya kebaikan-Mu. Tapi mereka menjadi tidak taat, memberontak terhadap-Mu, dan meninggalkan hukum-Mu. Mereka membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka untuk membawa mereka kembali kepadamu, dan benar-benar bersikap tidak hormat. Karena itu Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka yang terus menekan mereka. Tapi saat tertekan, mereka berseru kepadamu, dan Engkau mendengar mereka dari surga. Karena belas kasihan-Mu yang besar, Engkau memberi mereka penyelamat untuk membebaskan mereka dari tangan musuh mereka. Tapi begitu mereka terbebas, mereka berbuat buruk lagi di hadapan-Mu, dan Engkau membiarkan mereka berada dalam tangan musuh mereka, yang kemudian menguasai mereka. Lalu mereka kembali lagi kepadamu sambil meminta tolong, dan Engkau mendengar mereka dari surga, lalu membebaskan mereka berulang kali karena besarnya belas kasihan-Mu. Meskipun Engkau memperingatkan mereka untuk membawa mereka kembali kepada hukum-Mu, mereka bersikap lancang dan tidak mau mendengarkan perintah-Mu. Mereka melanggar peraturan-Mu, padahal orang akan tetap hidup dengan menjalankannya.
mereka tetap saja mengabaikannya, bersikap keras kepala, dan tidak mau mendengarkan. Selama bertahun-tahun, Engkau sabar menghadapi mereka. Dengan kuasa kudus-Mu, Engkau terus memperingatkan mereka melalui nabi-nabi-Mu, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Akhirnya, Engkau menyerahkan mereka ke tangan rakyat negeri itu. Tapi karena besarnya belas kasihan-Mu, Engkau tidak memusnahkan mereka atau meninggalkan mereka. Karena Engkau adalah Allah yang beriba hati dan berbelas kasihan. Sekarang, oh Allah kami, Allah yang hebat, perkasa, dan menakjubkan, yang sudah menepati perjanjiannya dan menunjukkan kasih setia, jangan abaikan semua kesulitan yang menimpa kami, para raja kami, penguasa kami, imam kami, nabi kami, leluhur kami, dan seluruh umat-Mu sejak zaman raja-raja Asiria sampai hari ini. Engkau tetap adil meskipun kami mengalami semua ini, karena Engkau setia. Tapi kamilah yang berbuat jahat. Para raja kami, penguasa kami, imam kami, dan leluhur kami tidak menjalankan hukum-Mu, ataupun memperhatikan perintah-Mu dan pengingat-Mu, yang Kau sampaikan untuk memperingatkan mereka. Bahkan ketika mereka menikmati limpahnya kebaikan-Mu di kerajaan mereka, di tanah yang luas dan subur yang Kau berikan kepada mereka, mereka tidak melayani-Mu dan terus berbuat buruk. Maka sekarang, kami adalah budak. Kami budak di negeri ini, yang Kau berikan kepada leluhur kami, supaya mereka menikmati buahnya dan hal-hal baiknya. Hasilnya yang limpah itu menjadi milik raja-raja yang Kau tetapkan atas kami, karena kami telah berdosa. Mereka menguasai kami, dan ternak kami sesuka hati mereka. Kami benar-benar tertekan. Jadi karena semua hal ini, kami membuat perjanjian tertulis yang teguh, yang disahkan dengan meterai para penguasa kami, orang Lewi di antara kami, dan para imam kami. Pasal 10. Yang mengesahkannya dengan meterai adalah Gubernur Nehemia anak Hakalia, juga Zedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, Hatus, Shebania, Maluh, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesyulam, Abia, Miyamin, Maazia, Bilgai, dan Shemaya. Mereka semua adalah imam. Juga orang-orang Lewi, Yeshua anak Azania, Binui dari keluarga Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka, yaitu Shebania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hashabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani, dan Beninu. Para kepala bangsa itu, Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bikwai, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodia, Hasyum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesyulam, Hezir, Mesyezabel, Zadok, Yadua, Pelatia, Hanan, Anaya, Hosea, Hanania, Hasyub, Halohes, Pilha, Syobek, Rehum, Hasyabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluh, Harim, dan Baanah. Yang selebihnya dari bangsa itu, yaitu para imam, orang Lewi, penjaga gerbang, penyanyi, pelayan bait, dan setiap orang yang memisahkan diri dari rakyat negeri itu untuk mengikuti hukum Allah yang benar, bersama istri dan putra-putri mereka, semua yang memiliki pengetahuan dan pengertian.
bergabung dengan orang-orang terkemuka di antara mereka, saudara-saudara mereka, lalu mengikat diri dengan kutukan dan sumpah untuk menjalankan hukum Allah yang benar, yang diberikan melalui Musa hamba Allah yang benar, dan untuk sepenuhnya menaati semua perintah, ketetapan, dan peraturan Yehuwa Tuhan kita. Kami tidak akan memberikan anak perempuan kami kepada rakyat negeri itu, ataupun mengambil anak perempuan mereka untuk anak laki-laki kami. Kalau rakyat negeri itu membawa barang-barang mereka dan berbagai biji-bijian untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membeli apapun dari mereka pada hari Sabat atau hari suci lainnya. Hasil tanah tahun ke-7 akan kami biarkan, dan setiap utang akan kami hapus. Selain itu, kami memutuskan bahwa kami masing-masing wajib memberikan 1/3 shekel setiap tahun untuk pelayanan di rumah Allah kami, untuk roti persembahan, persembahan makanan yang rutin, persembahan bakaran yang rutin pada hari Sabat dan bulan baru, untuk perayaan yang ditetapkan, untuk hal-hal suci, untuk persembahan dosa yang akan membuat pendamaian bagi Israel, dan untuk semua pekerjaan di rumah Allah kami. Kami juga melempar undi untuk persediaan kayu yang akan dibawa oleh para imam, orang Lewi, dan rakyat ke rumah Allah kami menurut keluarga pihak bapa kami, pada waktu yang ditetapkan setiap tahun, yang akan dibakar di mezbah Yehuwa Allah kami, sesuai dengan yang tertulis dalam Taurat. Setiap tahun, kami juga akan membawa hasil panen pertama dari tanah kami ke rumah Yehuwa, bersama hasil panen pertama dari setiap jenis pohon, juga yang sulung dari putra-putra kami dan dari ternak kami, sesuai dengan yang tertulis dalam Taurat, dan yang sulung dari kawanan sapi, kambing, dan domba kami. Semuanya akan kami bawa ke rumah Allah kami, kepada para imam yang melayani di rumah Allah kami. Selain itu, hasil pertama tepung kasar kami, sumbangan kami, segala jenis buah, anggur baru, dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke gudang-gudang rumah Allah kami. 1/10 hasil tanah kami akan kami bawa kepada orang Lewi, karena merekalah yang akan menerima 1/10 di semua kota pertanian kami. Imam keturunan Harun harus ada bersama orang Lewi ketika mereka menerima 1/10. Dan orang Lewi harus membawa 1/10 dari 1/10 itu ke rumah Allah kami, ke ruang-ruang di gudang. Ke gudang-gudang itulah orang Israel dan keturunan Lewi harus membawa sumbangan biji-bijian, anggur baru, dan minyak. Di sana ada peralatan untuk tempat suci, juga ada para imam yang melayani, para penjaga gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan mengabaikan rumah Allah kami. Pasal 11. Para penguasa bangsa itu tinggal di Yerusalem. Tapi yang selebihnya dari bangsa itu melempar undi, supaya 1 dari setiap 10 orang tinggal di Yerusalem kota suci itu, sedangkan yang 9 lainnya tinggal di kota-kota lain. Dan bangsa itu memohonkan berkat bagi semua orang yang merelakan diri untuk tinggal di Yerusalem. Inilah para kepala provinsi yang tinggal di Yerusalem. Orang Israel yang selebihnya, para imam, orang Lewi, pelayan bait, dan keluarga para pelayan Salomo tinggal di kota-kota lain di Yehuda, masing-masing di tanah miliknya di kotanya. Juga, sebagian orang Yehuda dan Benyamin tinggal di Yerusalem. Dari orang Yehuda, ada Ataya, anak Uzia, anak Zakaria, anak Amaria, anak Shefatia, anak Mahalalel, dari keluarga Perez. Dan Maasea, anak Baruk, anak Kolhoze, anak Hazaya, anak Adaya, anak Yoyarib, anak Zakaria, anak orang Shelah. Ada 468 anak laki-laki Perez yang tinggal di Yerusalem. Semuanya bisa diandalkan. Inilah orang Benyamin. Salu, anak Mesyulam, anak Yoed, anak Pedaya, anak Kolaya, anak Maasea, anak Itiel, anak Yesyaya. Lalu Gabai dan Salai, bersama keluarga mereka, 928 orang. Yoel anak Zikri adalah pengawas mereka,
Dan Yehuda anak Hasenua adalah orang kedua di kota itu. Dari para imam, Yedaya anak Yoyarib, Yakhin, Seraya anak Hilkia, anak Mesyulam, anak Zadok, anak Merayot, anak Ahitub, pemimpin di rumah Allah yang benar. Dan saudara-saudara mereka yang mengerjakan rumah itu, 822 orang. Adaya anak Yeroham, anak Pelalia, anak Amzi, anak Zakaria, anak Pasyur, anak Malkia, dan saudara-saudaranya, para pemimpin keluarga pihak bapa, 242 orang. Dan Amasai, anak Azarel, anak Ahzai, anak Mesyilemot, anak Imer, dan saudara-saudara mereka, 128 orang yang berani dan kuat. Pengawas mereka adalah Zabdiel, yang berasal dari keluarga terpandang. Dari orang Lewi, Shemaya anak Hasyub, anak Azrikam, anak Hashabia, anak Buni, juga Syabetai dan Yozabat, dari para kepala orang Lewi yang mengawasi urusan luar dari rumah Allah yang benar. Juga Matania, anak Mika, anak Zabdi, anak Asaf, pemandu nyanyian yang memimpin pujian saat berdoa. Juga Bakbukia, yang kedua di antara saudara-saudaranya. Dan Abda anak Syamua, anak Galal, anak Yedutun. Semua orang Lewi di kota suci itu berjumlah 284. Para penjaga gerbangnya adalah Akub, Talmon, dan saudara-saudara mereka yang terus berjaga di gerbang. Jumlah mereka 172. Yang selebihnya dari orang Israel, imam, dan orang Lewi ada di kota-kota Yehuda lainnya, masing-masing di tanah warisannya sendiri. Para pelayan bait tinggal di Ofel, dan pengawas mereka adalah Ziha dan Gispa. Pengawas orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi anak Bani, anak Hashabia, anak Matania, anak Mika, dari keluarga Asaf, para penyanyi. Dialah yang mengawasi pekerjaan di rumah Allah yang benar. Raja mengeluarkan perintah demi mereka, dan para penyanyi mendapat jatah yang tetap, sesuai dengan kebutuhan setiap hari. Petahia anak Meshezabel dari keluarga Zera anak Yehuda adalah penasihat raja untuk setiap urusan bangsa itu. Inilah daftar tempat tinggal dan padang rumput di sekitarnya. Sebagian orang Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan kota-kota sekitarnya, di Dibon dan kota-kota sekitarnya, serta di Yekabzeel dan desa-desanya, di Yeshua, di Molada, di Bet Pelet, di Hazar Shual, di Beersheba dan kota-kota sekitarnya, di Ziklag, di Mekona dan kota-kota sekitarnya, di Enrimon, di Zora, di Yarmut, di Zanoa, di Adulam dan desa-desanya, di Lachis dan padang rumputnya, serta di Azeka dan kota-kota sekitarnya. Mereka tinggal di Beersheba sampai lembah Hinom. Orang Benyamin ada di Geba, Mikhmas, Aya, Betel dan kota-kota sekitarnya, Anatot, Nob, Anania, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lot, dan Ono, lembah para perajin. Beberapa regu orang Lewi dari Yehuda ditentukan untuk tinggal di Benyamin. Pasal 12. Inilah para imam dan orang Lewi yang pergi bersama Zerubabel anak Shealtiel dan Yeshua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluh, Hatus, Shekania, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miamin, Maadia, Bilga, Shemaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya.
Inilah para kepala atas para imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yeshua. Orang-orang Lewi adalah Yeshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Yehuda, Matania, yang memimpin nyanyian syukur bersama saudara-saudaranya. Bakbukia dan Uni, saudara-saudara mereka, berdiri di seberang mereka untuk tugas jaga. Yeshua menjadi ayah Yoyakim, lalu Yoyakim menjadi ayah Eliashib, dan Eliashib menjadi ayah Yoyada. Yoyada menjadi ayah Yonatan, dan Yonatan menjadi ayah Yadua. Pada zaman Yoyakim, inilah para imam, para pemimpin keluarga pihak bapa. Bagi Seraya, Meraya. Bagi Yeremia, Hanania. Bagi Ezra, Meshulam. Bagi Amaria, Yehohanan. Bagi Malukhi, Yonatan. Bagi Shebania, Yusuf. Bagi Harim, Atna. Bagi Merayot, Helkai. Bagi Ido, Zakaria. Bagi Gineton, Meshulam. Bagi Abia, Zikri. Bagi Minyamin. Bagi Moadia, Piltai. Bagi Bilga, Shamua. Bagi Shemaya, Yehonatan. Bagi Yoyarib, Matenai. Bagi Yedaya, Uzi. Bagi Salai, Kalai. Bagi Amok, Eber. Bagi Hilkia, Hashabia. Dan bagi Yedaya, Netanel. Para pemimpin keluarga pihak bapa dari orang Lewi pada zaman Eliashib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua dicatat. Begitu juga dengan para imam, sampai pemerintahan Darius Raja Persia. Para pemimpin keluarga pihak bapa dari orang Lewi dicatat dalam buku sejarah zaman itu, sampai zaman Yohanan anak Eliashib. Para kepala orang Lewi adalah Hashabia, Sherebia, dan Yeshua anak Kadmiel. Saudara-saudara mereka berdiri di seberang mereka untuk memuji dan mengucap syukur, sesuai dengan petunjuk Daud hamba Allah yang benar. Satu kelompok jaga bersebelahan dengan kelompok jaga lainnya. Matania, Bakbukia, Obaja, Meshulam, Talmon, dan Akub bertugas sebagai penjaga gerbang, menjaga gudang-gudang di gerbang. Mereka bertugas pada zaman Yoyakim anak Yeshua, anak Yozadak, dan pada zaman Gubernur Nehemia dan Imam Ezra penyalin itu. Ketika tembok Yerusalem diresmikan, orang Lewi dicari dan dibawa ke Yerusalem dari segala tempat tinggal mereka untuk merayakan peresmian itu dengan kegembiraan, nyanyian syukur, simbal, alat musik bersenar, dan harpa. Para penyanyi yang terlatih berkumpul dari daerah di dekat Yordan, dari sekitar Yerusalem, dari pedesaan orang Netofa, dari Bet Gilgal, serta dari padang rumput Geba dan Asmawet, karena para penyanyi mendirikan desa-desa mereka di sekitar Yerusalem. Para imam dan orang Lewi menyucikan diri dan menyucikan rakyat, gerbang-gerbang, dan tembok kota. Lalu saya membawa para penguasa Yehuda naik ke atas tembok. Saya juga mengatur agar ada 2 paduan suara besar yang menyanyikan ucapan syukur dan iring-iringan yang besar. Yang satu berjalan ke kanan di atas tembok menuju gerbang tumpukan abu. Hoshaya dan setengah penguasa Yehuda berjalan di belakang mereka, bersama Azaria, Ezra, Meshulam, Yehuda, Benyamin, Shemaya, dan Yeremia. Bersama mereka, ada juga keturunan imam yang meniup trompet, yaitu Zakaria anak Yonatan, anak Shemaya, anak Matania, anak Mikaya, anak Zakur, anak Asaf, dan saudara-saudaranya, yaitu Shemaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel,
Yehuda, dan Hanani, yang memainkan alat-alat musik Daud hamba Allah yang benar. Ezra penyalin itu berjalan di depan mereka. Di gerbang sumber air, mereka berjalan lurus menaiki tangga kota Daud, melewati tanjakan di tembok di atas istana Daud, sampai ke gerbang air di sebelah timur. Paduan suara lainnya yang menyanyikan ucapan syukur berjalan ke arah yang berlawanan. Dan saya mengikutinya bersama setengah kelompok itu di atas tembok, melewati menara pemanggang sampai ke tembok lebar, dan naik melewati gerbang Efraim dan sampai ke gerbang kota tua, ke gerbang ikan, menara Hananel, menara Mea, dan terus ke gerbang domba, lalu berhenti di gerbang penjaga. Akhirnya, kedua paduan suara yang menyanyikan ucapan syukur itu berdiri di depan rumah Allah yang benar. Begitu juga dengan saya dan setengah dari para pejabat yang bersama saya. Juga para imam, yaitu Eliakim, Maasea, Miniamin, Mikaya, Elioenai, Zakaria, dan Hanania yang meniup trompet, serta Maasea, Shemaya, Eleazar, Uzi, Yehohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Para penyanyi bernyanyi dengan suara keras di bawah pengawasan Izrahia. Pada hari itu, mereka mempersembahkan banyak korban dan bergembira, karena Allah yang benar membuat mereka sangat bergembira. Para wanita dan anak-anak juga bergembira, sehingga kegembiraan di Yerusalem terdengar sampai jauh sekali. Pada hari itu, ada orang-orang yang ditugaskan mengawasi gudang-gudang untuk sumbangan, hasil panen pertama, dan perpuluhan. Ke gudang-gudang itu, mereka harus mengumpulkan jatah para imam dan orang Lewi, yang diharuskan oleh Taurat, dari ladang di kota-kota. Ada kegembiraan besar di Yehuda karena para imam dan orang Lewi yang melayani. Mereka mulai menjalankan tugas dari Allah mereka serta kewajiban untuk menyucikan. Para penyanyi dan penjaga gerbang juga melakukannya, sesuai dengan petunjuk Daud dan Salomo anaknya. Dulu di zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin atas para penyanyi, dan ada nyanyian untuk memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Pada zaman Zerubabel dan zaman Nehemia, semua orang Israel memberikan jatah para penyanyi dan penjaga gerbang, sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Mereka juga memisahkan jatah untuk orang Lewi, dan orang Lewi memisahkan jatah untuk keturunan Harun. Pasal 13. Pada hari itu, kitab Musa dibacakan bagi bangsa itu. Di dalamnya ditemukan tulisan bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh ikut dalam jemaat Allah yang benar, karena dulu mereka tidak memberikan roti dan air kepada orang Israel, dan malah membayar Bileam untuk mengutuki mereka. Tapi Allah kami mengubah kutukan itu menjadi berkat. Begitu mendengar Taurat itu, mereka mulai memisahkan semua keturunan bangsa asing dari Israel. Sebelumnya, imam yang mengurus gudang-gudang di rumah Allah kami adalah Eliashib, kerabat Tobia. Dia menyediakan gudang besar bagi Tobia, di tempat yang dulunya dipakai sebagai tempat persembahan makanan, kemenyan, juga peralatan dan 1/10 dari biji-bijian, anggur baru, dan minyak, yang adalah jatah bagi orang Lewi, para penyanyi, dan para penjaga gerbang, juga sumbangan untuk para imam. Sewaktu itu terjadi, saya tidak ada di Yerusalem. Saya menghadap raja pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babylon, dan belakangan meminta izin kepada raja untuk pergi. Lalu saya datang ke Yerusalem dan melihat keburukan yang Eliashib lakukan untuk Tobia. Eliashib menyediakan sebuah ruang baginya di halaman rumah Allah yang benar. Ini membuat saya sangat tidak senang. Maka saya melemparkan semua perabot rumah Tobia keluar gudang itu. Lalu saya menyuruh agar gudang-gudang itu disucikan, dan saya menaruh kembali peralatan rumah Allah yang benar di situ, bersama persembahan makanan dan kemenyan.
Saya juga melihat bahwa orang Lewi tidak mendapat jatah mereka, sehingga orang Lewi dan para penyanyi yang ditugaskan sudah pergi ke ladang mereka masing-masing. Maka saya menegur para pejabat dan berkata, "Kenapa rumah Allah yang benar diabaikan?" Lalu saya mengumpulkan orang-orang Lewi dan menempatkan mereka di tempat tugas masing-masing. Semua orang Yehuda membawa 1/10 dari biji-bijian, anggur baru, dan minyak ke gudang-gudang itu. Saya menugasi Imam Shelemia, Zadok penyalin itu, dan Pedaya keturunan Lewi sebagai pengawas gudang-gudang itu. Dengan Hanan anak Zakur, anak Matania sebagai asisten mereka, karena orang-orang itu dianggap bisa dipercaya. Tugas mereka adalah membagikan jatah saudara-saudara mereka. Allahku, ingatlah aku dalam hal ini, dan jangan lupakan kasih setiaku terhadap rumah Allahku dan pelayanan yang ada di sana. Waktu itu, saya melihat orang-orang di Yehuda menginjak-injak anggur di tempat pemerasan pada hari Sabat, membawa tumpukan biji-bijian dan menaruhnya di atas keledai, dan membawa minuman anggur, buah anggur, ara, dan berbagai muatan ke Yerusalem pada hari Sabat. Maka saya melarang mereka menjual persediaan apapun pada hari itu. Orang Tirus yang tinggal di kota itu membawa ikan dan segala macam barang dagangan dan menjualnya kepada orang Yehuda di Yerusalem pada hari Sabat. Jadi saya menegur para bangsawan Yehuda dan mengatakan, "Kenapa kalian berbuat buruk seperti ini sampai menodai hari Sabat? Bukankah ini yang dilakukan leluhur kalian? Sehingga Allah membuat kita dan kota ini tertimpa semua bencana ini. Kalian memperbesar kemarahannya yang berkobar terhadap Israel dengan menodai hari Sabat." Maka, begitu hari mulai gelap di gerbang-gerbang Yerusalem menjelang Sabat, saya menyuruh agar pintu-pintu ditutup. Saya juga berkata bahwa itu tidak boleh dibuka sebelum Sabat selesai, dan saya menempatkan anak-anak buah saya di gerbang, supaya tidak ada yang membawa masuk muatan pada hari Sabat. Karena itu, para pedagang dan penjual segala macam barang bermalam di luar Yerusalem beberapa kali. Lalu saya memperingatkan mereka dan mengatakan, "Kenapa kalian bermalam di depan tembok? Kalau kalian lakukan lagi, saya usir kalian dengan paksa." Sejak itu, mereka tidak datang pada hari Sabat. Saya juga memberitahu orang Lewi bahwa mereka harus rutin menyucikan diri dan datang menjaga gerbang-gerbang, supaya hari Sabat tetap suci. Oh Allahku, ingatlah ini juga demi aku, dan kasihanilah aku karena kasih setiamu yang begitu besar. Waktu itu, saya juga melihat orang-orang Yahudi menikahi wanita Asdod, Amon, dan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod dan sebagian lagi bahasa bangsa-bangsa lain, tapi tidak ada yang bisa berbahasa Yahudi. Maka saya menegur mereka, mengutuki mereka, memukul sebagian dari mereka, mencabut rambut mereka, dan menyuruh mereka bersumpah demi Allah. Saya berkata, "Kalian tidak boleh memberikan anak perempuan kalian kepada anak laki-laki mereka, dan kalian tidak boleh menerima satupun anak perempuan mereka untuk anak laki-laki kalian atau untuk kalian sendiri. Bukankah hal itu yang membuat Salomo Raja Israel berdosa? Di antara banyak bangsa, tidak ada raja yang seperti dia. Dia dikasihi oleh Allahnya, sehingga Allah menjadikan dia raja atas seluruh Israel. Meski begitu, istri-istri asingnya membuat dia berdosa. Kenapa kalian sampai melakukan dosa besar ini? Kalian tidak setia kepada Allah dengan menikahi wanita-wanita asing." Salah satu anak laki-laki Yoyada, anak imam besar Eliashib, menjadi menantu Sanbalat orang Horon. Maka saya mengusir dia dari hadapan saya. Allahku, ingatlah mereka yang sudah mencemari keimaman serta perjanjian tentang keimaman dan orang Lewi. Selain itu, saya menyucikan mereka dari semua pencemaran asing dan memberi tugas kepada setiap imam dan orang Lewi.
Saya juga membuat pengaturan untuk persediaan kayu pada waktu-waktu yang ditetapkan dan untuk hasil panen pertama. Allahku, ingatlah aku dan berkatilah aku.